Sugeng dalu rahayu rahayu dari timur Bengawan. Ya, Del Kumandel Gendewati dan teman-temannya selalu bertanya pada yang tentang iblis, iblis, dan iblis, dan iblis. Dan beberapa orang temannya Del Kumandel Gendewati mampir bertanya ke rumah yang sebenarnya yang tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari temannya Del Kumandel Gendewati, karena pertanyaan itu sangatlah fake atau palsu. Entah kepalsuan, entah bukan, dan sebagainya yang tidak peduli, karena Eyang hanya bercerita kepada cucunya Eyang. Ya, sebenarnya yang bisa menjelaskannya dengan mudah, tetapi kadang-kadang yang memutar-mutar katanya seperti itu. Tidak ada yang diputar-putar sama Eyang, karena itu mungkin hanya perasaanmu saja. Dan Del Kumandel Gendewati tetaplah Del Kumandel Gendewati, bukan yang mampir-mampir ke sini. Tidak ada hubungannya denganmu. Yang menjawab pertanyaannya Del Kumandel Gendewati. Dan ada yang mampir juga yang bilang bahwa iblis itu ada di dalam hati manusia, bukan di dalam pohon. Itu yang baru suka. Nah, begini, ketika yang membaca sebuah cerita di buku apa ya yang lupa, ketika itu iblis ada dan manusia ada di sana, dan Sang Maha ada juga. Lalu disuruhlah si iblis untuk membungkuk menghormati si manusia, karena manusia adalah makhluk yang sempurna. Tetapi si iblis bilang, tidak Sang Maha, tidak. Hormatku, tundukku, semuanya hanya untukmu. Cintaku hanya untukmu, tidak buat orang lain, apalagi yang namanya manusia. Lalu marahlah Sang Maha, dan dia bilang, pergilah engkau ke neraka. Nah, tidak adil menurut Eyang. Sang Maha dicintai dengan sepenuh hati. Kan katanya tiada Sang Maha, ya, tiada yang lain selain Sang Maha. Nah, sekarang dicintai nih sama si iblis. Tiada yang lain selain Sang Maha, tetapi si iblis mencintai Sang Maha dengan sepenuh hatinya, tapi malah pergilah ke neraka. Nah, itu bagi yang tidak adil. Ketidakadilan itu ditanggapi oleh Del Kumandel, kan itu berarti si iblis itu sombong, yang tidak tunduk. Si iblis sombong, tidak tunduk. Lalu yang berpikir kembali atas pertanyaan itu. Lalu yang bilang, Del Kumandel Gendewati, semua kehidupan itu adalah siloka. Bahasanya itu bahasa yang kamu harus artikan. Ketika engkau mampu menembus kesadaran spiritualmu yang tinggi, maka engkau akan bisa mengartikannya.
Nah, kesadaran yang tinggi adalah di mana tidak terpengaruh indramu. Jadi ketika engkau membahas sesuatu, jangan terpengaruh informasi yang datang dari manapun, tapi pahamilah dan hayatilah. Seperti ada yang mampir di tempatnya yang bilang bahwa itu ada di dalam diri manusia, iblis ada di dalam diri manusia. Iblis ada di dalam diri manusia. Sebenarnya, ingat, sekarang pelan-pelan Sang Maha menyuruh untuk membungkuk kepada manusia. Nah, pertanyaannya tanda tanya, siapakah si iblis? Si iblis adalah juga manusia. Maksudnya, perkataan Sang Maha kepada si iblis, hormatilah sesamamu, sayangilah sesamamu seperti engkau menyayangi aku, seperti engkau mencintai aku. Hormatilah sesamamu seperti engkau mencintai aku, seperti engkau menghormati aku. Perlakukan mereka sesamamu seperti engkau memperlakukan kepadaku. Jadi bukan iblisnya, tetapi iblis itu adalah juga manusia. Makanya ada yang menumpang lewat dan bilang, iblis di dalam diri manusia. Yang artinya Sang Maha juga berkata kepada manusia. Silokanya digantilah itu iblis. Membungkuk kepada manusia artinya hormatilah manusia yang lain, hormatilah manusia yang lain, hormatilah manusia yang lain, maka akan ada cinta kasih. Hormatilah manusia yang lain, cintailah manusia yang lain, perlakukan manusia yang lain seperti engkau memperlakukan, mencintai, menghormati aku. Maka timbullah cinta kasih secara horizontal, maka terjadilah kedamaian, terjadilah kebahagiaan, maka engkau akan bersamaku di dalam kebahagiaan itu. Di dalam kedamaian itu ada Sang Mahanya. Nah, masalah laki-laki dan perempuan ketika lepas dari raga ini, menurut kedangkalan spiritual Eyang, semuanya ini hanyalah cara Eyang berpikir dengan otak kiri Eyang yang liar. Ketika kita tiada, itu sudah tidak ada lagi yang namanya perempuan dan laki-laki. Ketika tiada Nur Cahyo ini suci, maka tidak ada jenis kelamin. Jenis kelamin hanya ada di dunia, di dimensi 4. Di dimensi 4 ada jenis kelamin. Makanya lambangnya semar, sesuatu yang samar. Bukan perempuan, bukan laki-laki. Sesuatu yang suci, sesuatu yang baik, samar, semar. Bukan perempuan, bukan laki-laki. Jadi ketika engkau tiada, keluar dari ini raga atau tubuh atau fisik atau EMC kuadrat, yaitu massa atau berat atau raga, maka tidak ada lagi yang namanya jenis kelamin. Dan sebagai tandanya, makanya di dunia ini dibolak-balik, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Nah, jangan dipercaya itu hanya sebuah dongengnya Eyang. Tapi Del Komandir Gendewawati, coba kamu pikir, hari ini yang mengajak Buntel
bertemu dengan teman-temannya. Eyang menyukai anak kecil dan Buntel pun menyukainya. Buntel bermain bahagia dengan anak-anak yang suci, bersih, lugu, yang mampu mencintai tidak hanya dengan sesamanya, tetapi makhluk kesayangan Sang Maha, Buntel. Ya, kenapa yang tidak percaya pada semuanya? Karena kamera ini berbahaya. Kenapa yang menjelaskannya tidak selalu langsung, harus muter-muter? Bukan untuk mencoba kecerdasan, membuat Telkomandel cerdas, bukan. Nah, Telkomandel cerdas atau tidak itu terserah, urusannya dia, karena masa depannya dia tidak ada hubungannya dengan Eyang. Ora urus karepmu, itu katanya Eyang dari ketanggalan spiritual Eyang. Tetapi yang Eyang waspadai adalah kamera. Kamera adalah predator berbahaya. Predator adalah pemburu. Bahasa Indonesianya adalah pemburu. Makanya ketika perempuan-perempuan dengan baju-bajunya yang seksi minim-minim ada di dalam sebuah kamera, maka kamera itulah yang menjadi predator, bukan manusia. Manusia itu terkena efek dari yang namanya kamera karena banyak melihat. Nah, lalu timbullah sesuatu di dalam imajinasinya dan akhirnya berbuat tidak baik. Pelecehan, bulcabul itu disebabkan oleh predator yang namanya kamera. Kamera mengambil sebuah gambar, lensa mengambil sebuah gambar, dipancarkan di dalam dunia ingatan digital yang liar sehingga dinikmati dan mencetak predator baru yang nyata. Rahayu dari Timur Bengawan. Itulah kenapa Eyang tidak secara gampang menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan Telkomandel, Silbringsil, dan Sang Maha, serta Sang Satrio, Sang Kinasih, Sang Ratu Adil. Rahayu dari Timur Bengawan. Ya.